morning, Miss. Nah hari ini today Miss akan mengajarkan kalian salah satu topik dalam bahasa Inggris. Nah sebelum itu, before we start our lesson, let's pray according to our respective belief. Nah jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing. Oke, let's pray together. Amin. Sebelum Miss memulai pembelajaran, before we start the lesson, I will take the attendance first. Jadi Miss mau ngambil kehadiran anak-anak Miss dulu nih. Okay, the first Latifah. I'm here, Miss. Okay, Ahmad. I'm here, Miss. Nabila. I'm here, Miss. Ilham. I'm here, Miss. Okay. Nah, let's begin our lesson now. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, is everybody ready to start? Ready, Miss. Oke. Berarti semuanya siap ya untuk kita belajar bahasa Inggris hari ini dan pagi ini. Oke. Sebelum itu, anybody knows what are we going to learn today? Apakah anak-anak ibu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Coba Latifah. Miss, learn about simple present tense. Oh, benar, right ya, Tifa. Kita hari ini. That's right, benar ya. Today we're going to study about simple present tense. Nah, ada yang tahu sebelumnya simple present tense itu apa? Apakah kira-kira pernah nggak ya kita menggunakan simple present tense di dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya apa? Pernah. Oke. Nah, kita akan belajar simple present tense. Nah, simple present tense. Yang pertama kita cari dulu apa pengertiannya. Nah, simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi saat ini atau peristiwa saat ini. Setelah itu maupun peristiwanya yang dilakukan secara berulang kali hingga menjadi sebuah kebiasaan. Simple present tense. Nah, what's the function of simple present tense? Ada yang tahu nggak apa fungsi dari present tense? Ada yang tahu? No, Miss. Oke. Nah, digunakan untuk menyatakan function of present tense adalah untuk menyatakan habit. Apa itu habit? Habit apa, Latifah? Yaitu kebiasaan dan fakta. Nah, jadi present tense ini berfungsi untuk menjelaskan kebiasaan dan juga fakta atau fact ya dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, dalam penggunaannya bentuk kata kerja yang digunakan adalah verb one ya anak-anak, yang merupakan bentuk dasar dari kata kerja. Nah, penggunaan verb ini nanti dibedakan berdasarkan subjek pada kalimat itu. Ada 7 subjek yang kita ketahui. Ada 7 subjeknya. Yang pertama ada I, you, they, we, terus she, he, it. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bentuk subjeknya. Oke, subjek yang akan kita pelajari di simple present tense. Nah, misalnya it ini kalau dia berada dalam kalimat, dia ditambahkan dengan s atau es. Sedangkan ayu dewi ini kita tidak perlu menambahkan s dan is pada kalimatnya jika subjeknya adalah si
I, you, they, we. Nah, sekarang kita masuk kepada rumusnya. Sebelum itu kita coba Miss kasih contoh katanya. Misalnya kata was, kalau dia ditambahkan dengan s atau is, dia akan menjadi was. Nah, ini dia ditambah dengan is. Dan atau study, dia akan menjadi apa itu? Kira-kira akan menjadi studies. Nah, ini ya beberapa contohnya, example. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat, example. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Nah, dia tuh ada strukturnya anak-anak ibu. Dan anak-anak Miss, pertama kalimat positif. Kalimat positif. Nah, ini dia. Rumusnya adalah subject verb 1, subject ditambah verb 1, kita bisa tambahkan es atau is, terus baru kita tambahkan objeknya, objek atau komplement boleh juga kita tambahkan objek. Nah, sedangkan kalau yang negatif, subject plus verb 1 ditambah not ya, not does. Oke, nanti salah, kita tambahkan dulu subjek do atau does, kita tambahkan baru dia not plus verb 1 baru objek terakhir, objek. Sedangkan untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, do atau does dia di depan, do atau does plus apa itu? Subjek baru verb 1, subjek terus ditambah verb 1 baru objek terakhir, dan tanda tanyanya jangan dilupakan. Nah, ini dia, ini kalimat positif, ini kalimat negatif, dan ini interrogatif atau kalimat tanya. Nah, coba kita tes dulu satu kalimat. Kita mau tes satu kalimat. Kalimat positif. Oke, Miss mau mana ya menghapus tadi? Miss mau hapus yang bagian ini. Di sini aja kita buat contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimatnya yaitu Susi is a student in a boarding school. Artinya apa, anak Miss? Artinya adalah Susi adalah siswi di salah satu sekolah Bersama. Nah, jadi Susi adalah subjek. Sedangkan is, karena dia menggunakan Susi di sini adalah si. Jadi kita perlu menambahkan is-nya nanti. Is a student in a boarding school. Nah, contoh berikutnya bisa Bima read a novel. Nah, kita tambahkan s di sini karena dia memakai subjek he di sini kan, dan he-nya adalah si Bima. Read menjadi read a novel gitu. Nah, terus kita mencari kalimat negatifnya bagaimana? Nah, kalau kalimat negatif kita begini contohnya. Misalnya Bima does not clean his room. Nah, ini dia pakai does not. Nah, terus ada verb 1-nya. Nah, selanjutnya kalau dia kalimat interrogatif bagaimana? Kalau dia kalimat tanya, dia jadi gini. Does Bima clean
clean his room. Nah, ini dia kalau dia bentuk integratif. Nah, di sini adalah dua does. Jadi di sini kita pakai does. Terus subjeknya adalah 5. Terus clean adalah verb 1. Dan ini adalah objeknya. Nah, students. Now Miss mau kasih satu examples di mana kita punya satu kalimat Rani writes a letter. Apa artinya anak-anak ibu? Anak-anak Miss, Rani menulis sebuah Surat. Rani adalah subjek. Kan kalau rumus itu adalah subjek. Nah, subjek plus verb 1. Ada s atau is terus baru objek atau complement. Nah, objek. Objek. Nah, Rani writes a letter. Subjek adalah Rani, writes adalah verb 1. Karena Rani adalah makanya kita tambahkan es else pada verb 1-nya. Jadi, yang kata dasarnya adalah write menjadi write. Terus objeknya adalah a letter, sebuah surat. Sekarang kita jadikan dia ke kalimat negatif. Rumus kalimat negatif adalah subjek plus do atau does, terus kita kasih not plus verb 1 plus objek. Ini singkat jadi O. Oke, subjeknya adalah Rani. Apa kata dia itu? Rani does not. Atau boleh kita singkat does not write. Jadi write a letter. Ini jadinya Rani adalah subjek. Terus kita pakai does, not, terus verb 1 dan objek. Ini untuk kalimat negatif. Sekarang kita mau jadikan dia kalimat integratif. Nah, rumus kalimat integratif adalah do atau does plus subjek, verb 1 dan objek. Subjek, verb 1 plus objek. Oke, berarti does Rani Ayah tahu jadinya apa tuh? Does Rani write verb 1 kan, verbnya adalah write a letter. Kita kasih kalimat. Ini dia kalimat tanyanya. Does Rani write a letter? Apakah Rani menulis sebuah surat? Nah, itu adalah salah satu contoh dari simple present tense. Ada 3 kalimatnya. Ada kalimat bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Oke. Ini any question? No. Oke, berarti sudah paham dong dengan apa yang kita terangkan. Nah, bagaimana anak ibu? Bagaimana anak Miss? Apakah sudah paham dengan penggunaan simple present tense? Ada question? Apakah masih ada yang ditanyakan? No. Apakah benar-benar tidak ada yang ditanyakan? Oke. Untuk supaya Miss tahu seberapa kemampuan kalian, Miss akan berikan PR, homework for you. Oke, tugasnya. The exercise 4 on page 20. Oke, buka bukunya halaman 20 latihan 4, yaitu mengenai kalimat simple present tense. Nah, ini menjadi homework dan you harus menyelesaikannya secepat mungkin karena akan dicek next lesson. Okay, that's all for today. See you again next week.
topic. See you again, my student. Sampai jumpa di next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yeah. Miss.